Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Mister Taufan Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang permodalan koperasi. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang lebih jauh, maka saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan tekan tombol lonceng demi untuk update-nya video-video saya yang terbaru. Oke, kita mulai saja. Permodalan koperasi itu ada dari dua sumber. Ada dari dua sumber, yaitu pertama adalah dari sumber modal sendiri. Yang kedua dari modal pinjaman. Yang dari modal sendiri ini boleh kita katakan seperti dari modal internal koperasi itu sendiri. Sedangkan modal pinjaman ini adalah modal yang bersumber dari pihak luar, yang bisa kita sebut dengan modal dari pihak eksternal. Ya. Kita akan lihat. Pertama, kita akan melihat dari modal sendiri dulu. Modal sendiri di sini ada namanya simpanan pokok. Apa itu simpanan pokok? Simpanan pokok yaitu simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. Jadi sumber dari modal koperasi itu yang pertama adalah dari simpanan pokok. Ya. Anggota koperasi masuk ke dalam sebuah koperasi, mereka wajib untuk membayar simpanan pokok. Ya. Dan mereka selagi menjadi anggota koperasi, mereka tidak boleh mengambil simpanan itu. Ya. Simpanan pokok ini jumlahnya sama seluruh setiap anggota. Jadi misalnya kalau setiap bulan itu simpanan pokok yang harus disumbangkan atau yang harus diberikan oleh anggota koperasi 100.000, maka berlaku untuk semua anggota semuanya 100.000. Anggotanya 20 orang atau 30 orang, berarti 100.000 itu per anggotanya. Nah, itu namanya adalah simpanan pokok. Dan guna simpanan ini merupakan sebagai modal untuk koperasi. Yang kedua, ada simpanan wajib namanya di sini. Simpanan wajib di sini yaitu simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya, tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Jadi, di sini menjelaskan bahwa simpanan wajib ini adalah simpanan yang ketika koperasi ini membutuhkan dana-dana baru misalnya, atau dana-dana segar. Nah, misalnya seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari kesepakatan. Ya.
bukan serta-merta harus melakukan istilahnya wajib melakukan pembayaran. Tidak. Tetapi di sini ada kesepakatan tertentu. Misalnya koperasi butuh dana lebih besar misalnya. Bulan bulan pertama misalnya koperasi biasanya membutuhkan dana misalnya sampai 50 juta misalnya. Tetapi di bulan kedua ternyata ada sebuah kebutuhan yang begitu mendesak oleh koperasi ini, maka secara tidak langsung ada simpanan wajib yang harus dilakukan, yang harus dibayar demi menutupi dana yang ada. Nah, hal itu dilakukan atas kesempatan yang pada waktu dan kesempatan tertentu, ya. Jadi tidak serta-merta koperasi itu wajib istilahnya anggota koperasi melakukan pembayaran sebesar ini, tidak. Tetapi ada kesepakatan, ada kondisi-kondisi dalam kurun-kurun waktu tertentu, ya. Simpanan misalnya di sini sudah saya jelaskan sedikit, tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Artinya di sini ada simpanan wajib yang harus diberikan oleh anggota setiap bulan. Jumlahnya sama. Jumlahnya istilahnya misalnya setiap bulan 50.000, bulan depan 50.000 lagi, 2 bulan depan 50.000. Itu iuran wajib atau simpanan wajib yang harus rutin setiap bulan. Ya. Kalau simpanan pokok tadi, simpanan ketika awal masuk menjadi anggota koperasi. Ya. Saya rasa paham kan? Berikutnya lagi, nah, di sini ada dana cadangan. Ya. Dana cadangan di sini yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Artinya di sini, sahabat-sahabat, saudari-saudara semuanya, bahwa dana cadangan ini adalah dana yang sengaja disisihkan dari SHU. Jadi SHU itu tidak dibagi secara habis gitu. Jadi SHU itu juga disisihkan untuk dana-dana seperti koperasi melakukan atau koperasi mengalami kerugian. Otomatis untuk menutupi kerugian tersebut agar koperasi tetap berjalan, agar koperasi tetap beroperasi, maka yang dipergunakan adalah dana cadangan tadi. Nah, kemudian ada juga kalau seandainya ada anggota koperasi yang keluar dari keanggotaan koperasi, maka juga akan mendapat istilahnya kalau di dalam sebuah perusahaan itu mungkin sering kita dengar secara simpel dan gamblang seperti diserahkannya uang tolak gitulah kira-kira ya. Nah, hal itu merupakan sebagai sebuah wujud apresiasi mungkin sebuah koperasi terhadap anggotanya, yang mana mungkin dia selama menjadi anggota koperasi dia punya
punya kinerja yang bagus, prestasinya yang bagus. Jadi ketika keluar dan tidak menjadi anggota koperasi lagi, maka ada sebuah penghargaan gitu kan yang diberikan oleh koperasi kepadanya. Itu. Yang terakhir adalah itu dana hibah, ya. Dana hibah di sini juga masuk ke dalam sumber dana sendiri tadi. Ya. Sumber dana sendiri tadi ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Ya. Kita lihat hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Nah, jadi di sini hibah ini masuk ke dalam dana sendiri atau modal sendiri. Hibah ini adalah misalnya koperasi mendapat bantuan seperti alat-alat misalnya alat-alat pertanian, mesin gitu kan. Sehingga mesin itu kalau dijual dia memiliki nilai gitu kan. Nah, maka hal tersebut merupakan sebuah barang. Nah, barang itu dan mesin itu dijadikan modal. Modalnya berupa barang gitu kan untuk digunakan oleh anggotanya untuk beroperasi. Ketika misalnya melakukan kegiatan persawahan atau segala macam ya. Begitupun dengan uang. Uang di sini sejumlah bantuan mungkin yang diberikan oleh pihak-pihak lain atau oleh pihak luar yang memberi bantuan kepada koperasi. Nah, itu merupakan dana hibah ya. Jadi bisa kamu pahami semuanya dan kamu ingat bahwa modal sendiri itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Kita lanjut. Sekarang kita akan melihat dari sumber modal pinjaman. Tadi modal sendiri, 2 modal pinjaman. Modal pinjaman tadi yang sering kita sebut dengan modal eksternal atau ekstern ya. Nah, sekarang dari modal pinjaman ini ada beberapa poin. Yang pertama dari anggotanya. Nah, di sini dari anggota, di sini maksudnya koperasi itu mungkin bisa saja meminjam uang atau meminjam barang ya kepada anggotanya, yang mana mungkin anggotanya ini merupakan orang yang mungkin lebih mapan, lebih punya akses atau modal yang besar di luar atau punya usaha lain gitu kan. Di samping dia memilih ikut sebagai anggota koperasi, mungkin dia punya usaha lain atau dia mempunyai modal yang besar di luar gitu kan. Bisa saja koperasi itu meminjam modal kepada anggotanya, tidak tertutup kemungkinan ya. Yang kedua, bisa saja pinjaman itu berasal dari koperasi lain atau anggotanya. Nah, jadi koperasi lain maksudnya di sini koperasi lainnya misalnya dari koperasi simpan pinjam, dari koperasi konsumsi, koperasi di luar dari anggota mereka ya. Yang berikutnya dari bank, bisa dari lembaga keuangan lainnya seperti Pegadaian ya, seperti istilahnya FIF gitu ya, leasing gitu. Nah, jadi koperasi boleh meminjam ke sini gitu, dari pihak-pihak ketiga ini. Kemudian penerbitan obligasi surat hutang berharga. Nah, koperasi juga bisa meminjam dari sini. Penerbitan obligasi ini adalah penerbitan surat utang piutang. Ya. Jadi ketika sebuah perusahaan itu menerbitkan sebuah obligasi, ya, surat utang berharga atau surat utang berharga namanya, maka investor membeli itu, ya,
Investor membeli itu yang menerbitkan mendapat dana, yang membeli mendapat bunganya. Nah, jadi penerbitan obligasi surat berharga ini juga bisa dijadikan tempat modal pinjaman koperasi. Kemudian yang terakhir, dari sumber lainnya yang sah. Yang jelas, yang sah itu maksudnya di sini yang tidak ilegal, yang resmi, yang diatur atau diakui oleh pemerintah. Ya. Jadi secara singkat dan tepat, padat, untuk materi kita modal koperasi ini, saya rasa hal-hal yang sedikit akan mudah dicerna. Yang penting kamu mengerti, ya. Singkat, dapat, gitu, ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini, atau materi kita tentang modal koperasi ini. Sekali lagi sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, komentar, like, dan tekan tombol lonceng demi update-nya video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kutip, salah sampai. Maklum, kita sama-sama masih belajar dan kita sama-sama manusia, tidak luput dari khilaf, ya. Kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.